ternyata investasi gaya gini lebih enak gitu loh. Pegang, hold, takes time gitu kan, 2-3 tahun ternyata returnnya nyaman gitu. Perusahaannya ada, kita bisa lihat. Dan dari sana ternyata menemukan sesuatu kenikmatan. Bukan nikmat uangnya ya, memang kan wah dapat duit gitu ya. Tapi bagi saya itu ketika tesisnya bener, gila, tesis gua bener banget nih. Gua bilang juga apa gitu loh. Itu ada satu kepuasan diri sendiri sih Pak. Di luar duit ya, duitnya juga enak sebenarnya. Kalau mau fokus membesarkan aset under management kita sebesar mungkin, fokus ke 3 company, yaitu cyclical, turnaround, dan growth. Dan itu saya praktekkan di 2020 ketika waktu itu semua orang benci call. Ya waktu itu kan 2020 semua benci call kan. Wah di end of the call lah, whatever it takes. Wah gila itu saya beliin semua tuh. ITMG, MBAP, Harum saya. Wah itu saya borong-borong semua. Dan saya mendapatkan hasilnya itu 2-3 tahun. Beli di 2020, 2022 saya panen semuanya. Call ini nggak bakal bisa tergantikan. China, India, Indonesia yang jumlah penduduknya luar biasa gitu. 3-3 ini nggak mungkin ngilangin coal. Karena coal ini kan adalah sumber energi paling murah. Paling efisien. Ekonomis. Gitu kan. Ekonomis. Tinggal kita cari perusahaan yang sehat, yang balance sheet-nya bagus, yang belum dilirik orang, kita hajar. Wah itu ITMG saya bisa dapat 5 bagger itu. Ini orang belum sadar nih. Saya beli 1M, 3 bulan jadi 2M. Keluar langsung di 1.400-an. Yang problem ini kadang-kadang orang mau beli sekarang kalau bisa Jumat udah jadi kaya Pak. That's the big problem gitu kan. Conviction itu kan harus, saya bilang kayak agama ya Pak. Saya bilang conviction itu agama. Lu harus cari, lu jangan minta. Kok kenapa ya, kenapa gak bisa? Lu harus cari. Kenapa gue pilih saham ini gitu kan. Nah kalau udah dapet convictionnya, yang lain nggak perlu pikirin. Saya bilang sama kalau saya, sama mama saya pokoknya posisinya kalau nggak kaya bareng, gila bareng. Kita cicil terus sampai ke bawah. It's okay. It's okay to be different. Yang problemnya adalah kalau kita mau sama dengan orang lain. Nah itu. Jadi teman-teman dalam investasi senyaman teman-temannya aja. Yang paling penting adalah jangan percaya sama siapapun juga, karena bisa tadi orang yang Anda dengar adalah orang yang berniat buruk terhadap Anda gitu. Hati-hati aja. Waspadalah. Welcome to Spot. Kembali lagi bersama saya, Michael Pranata, Head of Equity dari Shalendra Capital. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di bidang IT yang juga dikenal sebagai investor dengan pendekatan high conviction. Jadi berani all in di satu saham yang beliau suka. Mungkin langsung aja kita sambut Pak Yanto Hidayat. Halo semuanya, halo Siangko. Siang Pak Yanto. Pak Yanto, thank you ya udah menyempatkan diri untuk sharing di podcast kita Pak Yanto. Siap. Pak Yanto, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, mungkin kita kuis dikit Pak Yanto ya. Boleh. Saya kasih pertanyaan, nanti pilih aja mau yang A dan B, terus mungkin boleh kasih sedikit penjelasan kenapa Pak Yanto milih yang itu gitu ya. Pertanyaan pertama, waktu Pak Yanto beli saham, Bapak lebih fokus ke potensi upside-nya atau ke downside-nya Pak? Saya fokus ke potensi upside-nya. Karena biasa memang tipikal saham saya beli itu model itu turnaround, cyclical, sama growth. Jadi saya selalu ambilnya yang upside ke atas. Kira-kira nih mau sampai kemana sih gitu. Jadi dari dalam menganalisa suatu saham berarti Pak Yanto lebih condong ke bottom up ya Pak Yanto ya, bisa dibilang. Bottom up, tapi saya bisa dibilang nggak lihat terlalu detail laporan keuangannya. Karena bagi saya termasuk orang yang bodoh lah. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh nggak bisa terlalu spesifik lihat laporan keuangan seperti apa. Cuman saya selalu ambil karena mungkin saya orang bisnis ya, udah IT, usaha saya juga dari tahun 2003. Jadi saya ambil nature bisnis aja, ini akan seperti apa growth-nya kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya bottom up, tetapi nggak terlalu lihat detail laporan keuangannya. Karena kalau saham-saham yang saya ada sekarang, contoh kan cuma ada 2 kan, Pani sama Piva kan. Itu laporan keuangannya kan nggak pernya di bawah 10, PBV di bawah 10, nggak kayak gituan gitu. Konsepnya is a different touch lah bagi saya. Jadi lebih fokus ke narasinya Pak, ke story-nya. Ke story dan growth-nya betul. I see.
Mungkin sebelum kita mendalami lebih detail ke cerita investment Bapak, kita bahas sedikit tentang personal backgroundnya Pak Yanto ya. Boleh. Pak, kalau saya lihat handle-nya di TikTok kan Chang Cimen ya Pak namanya Pak. Mungkin boleh dijelaskan dikit itu Iya, di belakang. Kenapa bisa milih nama itu gitu Pak? soalnya kan saya ini sebenarnya bisnismen, tapi saya lebih suka kayak ada unsur komedinya gitu. Dan saya kan orangnya suka ngobrol ke semuanya, ke customer saya, ke vendor saya, prinsipal saya, teman-teman gitu kan. Karena ngoceh, dan kadang-kadang ngoceh itu kan gak harus yang suatu ngejelimet kan. Ya. Jadi cangcimen itu sebenarnya diambil dari kata kacang, kuaci, dan permen gitu. Jadi kayak kita ada orang di bus gitu kan, atau dulu kan saya masih naik metro mini gitu kan, kacang-kacang, kuaci, permen. Nah itu kan dengerin nih ngoceh apa sih kayak apa. Jadi kadang-kadang Sambil ngobrol santai ngobrol gitu aja. Pak. Jadi di Instagram saya apa yang saya share itu terserah, mau diambil enggak, mau dipercaya enggak, mau dikatain enggak, terserah gitu. Jadi Iya. ya cangcimen lah, kacang, kuaci, permen gitu. Jadi itu hobi ya Pak ya basically Pak. Hobi aja, hobi. Sebenarnya nggak ada narasi, bahkan kadang-kadang Instagram saya ngaco-ngaco. Ada tentang keluarga lagi jalan-jalan atau cuman kalau lagi mood ada pengen sesuatu, ya saya share nih cara ambil konsepnya seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau dari backgroundnya Pak Yanto kan S1, S2 di bidang IT tuh Pak. IT betul. Ceritanya gimana tuh Pak bisa beralih ke Ya, stock market? saya kan sebenarnya tuh dibilang jodoh sih ya. Jadi memang waktu itu saya kan di BINUS angkatan 94. Terus saya S1-nya itu, S2-nya saya ambil di Hang Lekir, itu jurusannya e-commerce. Itu tahun sekitar 2005-an lah, 2005-2007 gitu kan. Dalam perjalanannya itu dulu sempet kenal trading gitu kan, cuman ya nggak fokus. Kenal trading maksudnya coba-coba main saham. Cuman gitu aja lah, cuman oh ya udah nggak fokus karena waktu itu kan saya punya tugas untuk membesarkan perusahaannya. Oke. Nah di tahun 2020 ini itu ada jodoh ketika bless in disguise ya, ada COVID. Yang biasa saya sehari itu bisa meeting 3-4 plus Zoom gitu kan, sekarang tahu-tahu suddenly stop gitu. Stop semua kan kita bingung ngapain gitu ya. Di rumah ini nggak ada kerjaan gitu kan. Akhirnya kita lihat lagi buku-buku referensi yang lama gitu kan, lihat lagi YouTube apa segala macem, sampai ada satu cerita saya kenal dengan beberapa grup lah. Contohnya kayak Glimpse dari Pak Diki ya, Hungry Stock dari Pak Lukas, terus Ting juga. Itu mereka itu yang merubah konsep cara pemikiran saya. Ternyata investasi gaya gini lebih enak gitu loh. Pegang, hold, takes time gitu kan, 2-3 tahun ternyata returnnya nyaman gitu. Perusahaannya ada, kita bisa lihat. Makin kesini makin ibarat kata saya suka sekarang company-company yang ada corporate actionnya. Jadi ilmu itu kan terus bertambah ya. Karena saya bilang saya termasuk orang bodoh yang saya haus ilmu. Apapun saya mau belajar gitu. Jadi terus udah value investing. Sekarang saya lebih banyak coba belajar corporate action. Dan dari sana ternyata menemukan sesuatu kenikmatan. Bukan nikmat uangnya ya, memang kan wah dapat duit gitu ya. Tapi bagi saya itu ketika tesisnya bener, gila, tesis gua bener banget nih. Gua bilang juga apa gitu loh. Ya. Itu ada satu kepuasan diri sendiri sih Pak. Di luar duit ya, duitnya juga enak sebenarnya. Itu sejak COVID, tapi sekarang bisnisnya masih jalan lagi dong Pak? Masih. Jadi waktu COVID itu kan kalau IT kan lebih fleksibel ya Pak. Dulu Zoom itu terkenal di tahun 2020 sampai harga share-nya juga naik banget kan waktu itu Zoom. Nah, waktu yang luang ini saya kembalikan untuk retouch my history waktu saya belajar laporan keuangan gitu. Nah, saya baca lagi dan saya mengagumi 3 tokoh internasional itu. Saya suka Warren Buffett, terus suka Charlie, ya kan, dan suka Peter Lynch. I see. Tapi di 3 buku itu saya paling masuk itu bukunya Peter Lynch. Dan beliau udah ngomong bahwa di saham itu ada 6 secara garis besar gitu kan. Tapi kalau mau fokus membesarkan aset under management kita sebesar mungkin, fokus ke 3 company, yaitu cyclical, turnaround, dan growth. Dan itu saya praktekkan di 2020 ketika waktu itu semua orang benci call. Iya waktu itu kan 2020 semua benci call kan. Wah the end of the call lah, whatever it takes gitu kan. Wah ini the end of the call apa segala macam. Wah gila itu saya beli-beliin semua tuh. ITMG, MBAP, Harum saya.
Wah itu saya borong-borong semua. Dan saya mendapatkan hasilnya itu 2-3 tahun. Beli di 2020, 2022 saya panen 2022, semuanya. benar, Jadi yang waktu itu kan saya sempat podcast di Mirai kan 2M ke 300M di Pani. Sebenarnya bukan 2M ke 300M dari Pani. 2M itu saya batu bara dulu sebenarnya. Batu bara, panen batu bara, baru saya hajar all in di Pani. Oke. Nah, dulu waktu beli batu bara di 2020, kan waktu di 2022 kan ada perang yang Rusia Ukraine itu kan, Pak? Betul, itu gila itu bol sampai $400 itu. Iya, itu sampai paras. Tapi waktu beli di 2020, keyakinannya datangnya dari mana, Pak? Soalnya kan nggak mungkin kita bisa punya thesis Rusia Ukraine bakal perang gitu Iya, di 2022. Sebenarnya memang saya nggak ekspektasi bahwa call bisa sampai 400, which is I'm 200 I'm very happy lah Iya, buat that ya iya, modelnya. iya. Cuman saya bilang call ini nggak bakal bisa tergantikan di apalagi di Indonesia dan China ya. Ya. Ambillah tiga company di Asia ini, three big company kan, China, India, Indonesia yang jumlah penduduknya luar biasa gitu. Tiga-tiga ini nggak mungkin ngilangin coal, Ya. ya kan? Karena coal ini kan adalah sumber energi paling murah, Paling efisien. paling Pak, efisien, ekonomis, gitu kan. paling ekonomis. Heeh. Bukan artinya saya nggak support environment gitu Ya. kan, tetapi kalau kita bilang kita mau ganti dengan tenaga matahari, tenaga angin gitu kan, Nggak realistis ya, Pak? apakah mau untuk PLN yang Ya. itu harganya kita cas lebih tinggi kan Ya. nggak mungkin juga gitu kan. Apalagi untuk negara berkembang kali, Pak. Apalagi untuk negara kita yang masih suka BPJS gitu kan. Jadi nggak make sense gitu. Ya. Cuman it's matter of time, pasti harganya balik lagi. Oke. Walaupun saya nggak di luar ekspektasi bisa sampai 400 ya. Which is bagi itu below 50 loh. $50 itu gila banget itu. Ya. Tinggal kita cari perusahaan yang sehat, yang balance sheet-nya bagus, yang belum dilirik orang, kita hajar. Ya. Wah itu ITMB saya bisa dapat 5 bagger itu. Jadi pada saat itu semua uangnya Pak Yanto cemplungin semua di Cemplungin saham semua coal. batubara. Semua batubara. Semua batu bara. Berarti sampai 2022 ya, Pak? Sampai 22. Cuman satu yang ke Medco, waktu itu Medco kan akuisisi ladang gasnya siapa ya waktu itu ya? Konoko ya kalau nggak salah ya. Saya lupa, dia ada beli satu perusahaan Konoko. Saya bilang pas dia bikin laporan keuangannya itu harganya murah gitu kan. Saya bilang ini orang belum sadar nih. Iya. Saya beli 1M, 3 bulan jadi 2M. Keluar langsung di 1.400-an. I see. Ya kayak gitulah. Iya. Kesempatan itu kadang-kadang nggak bisa diulangin gitu ya. Iya. Dengan gaya investasinya Pak Yanto yang high conviction itu, Pak, seiring dengan bertumbuhnya portfolio Pak Yanto, itu style itu evolve nggak, Pak? Maksudnya dulu misalnya semua all in di Iya. coal gitu. Kalau sekarang mungkin portfolionya udah jauh lebih besar, apa masih berani all in di satu saham atau satu sektor yang Pak Yanto suka? Iya. Nah, all in-nya ini sebenarnya kita dapetin karena waktu itu size under asset management saya masih kecil, Pak. Oke. Let's say waktu itu saya masuk di Pani 16M gitu Oke. kan ya. Masih enak kemana-mana gitu. Oke. Tetapi kalau sekarang nilai Pani udah sini, which is ya angka sekarang udah hundreds more, 200 bahkan gitu kan. Jadi udah mungkin nanti setelah ini tidak saran jual beli ya. Misalkan Pani, kan saya selalu ngomong Ini buat pembelajaran aja, pembelajaran. pengennya sih gitu, Pani 25.000, let's say gitu kan. Ya. Kalau kita masuk ke satu saham dengan angka 300 miliar gitu kan, itu udah nggak segampang dulu gitu loh. Iya. Jadi saya mengerti kenapa reksadana itu dia spare untuk saham-saham yang dimiliki, karena kan asetnya gede, Iya. ratusan miliar, 1 triliun, 2 triliun, whatever it takes gitu kan. Nah, saya selalu ngomong sama adik saya, tugas kita sebagai small investor adalah pertama kali mendablekan, melipat gandakan aset under management kita. Uangnya kita kelola, gedekan dulu. Nanti setelah gede, pasti cara mainnya beda. Contohnya kayak ada satu orang yang saya kagumi, Pak Lo. Sekarang Pak Lo kan udah juga banyak mainnya yang dividen. Iya. Ya kan? Iya. Ya, mungkin nanti saya akan seperti sana. Tetapi saya tidak akan melepaskan corporate action. Karena corporate action ini, kalau memang kita benar pilihnya, kita tahu perusahaan ini melakukan corporate action dengan aset apa yang dimasukin, revenue kita bisa estimate, earning kita bisa estimate, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa, check up, model seperti gitu. Kalau dari Pak Yanto corporate actionnya kriterianya seperti apa, Pak, yang masuk ke radarnya Pak Yanto? Saya corporate actionnya biasanya saya pilih satu PSP-nya, Pak. Oke. Kalau PSP-nya, mohon maaf ya,
kurang kita percaya. kurang kita percaya, udah kan sering pengalaman ya di Google segala macam. Ya, Jadi kita Oke, harus lah. percaya sama betul. sama Karena kan PSP-nya kita mau tahu ini duitnya mau diapain ya. gitu kan. Ya. Kalau PSP-nya bagus, track record-nya bagus, saya udah percaya. Oke. Terus kedua, kita lihat dulu aset yang mau dibelinya apa gitu. Kan zaman sekarang nih ya, apalagi kalau kita flashback 2024 pertengahan setelah suksesnya Pani gitu kan. Banyak yang mau Waduh, drang gitu kan. Drang gitu kan. Drang. Tapi kan sampai sekarang aja kita ngelihat gitu. Hampir udah 1 tahun aset yang menurut saya nggak jelas. nggak ada eksekusinya. Nggak ada ya, Pak. eksekusinya. Jadi saya suka kaget, suka bingung kenapa orang-orang sekarang langsung ketika bilang ada corporate action langsung berbeli. Oke. Pikir belakangan, dia bilang saya nggak gitu. Make sure dulu aset yang dimasukin apa. Kan contohnya kita kalau corporate action kita mau backdoor gitu kan, mau right issue kan. Let's say kita mau beli mobil Kijang. Apakah kita mau beli Kijang dengan ngumpulin dana 1 miliar mahal apa murah? Nah kan gitu kan. Ya. Tapi ternyata mungkin kita kumpulinnya 1 miliar. Tetapi yang kita dapetin misalkan bus Hino yang Ya. yang 3 miliar. Nah itu murah Oke, gitu loh. iya, iya. Jadi kita harus lihat dulu. Nah ini kadang-kadang orang nggak tahu, main nafsu aja dibilang pokoknya nih sekian pada beli. Dan banyak sekali kayak Ya. gitu kan, kesian banget gitu kan teman-teman yang kayak begitu kan. Jadi bagi saya corporate action itu tidak akan pernah telat selama kita tahu barang apa yang dimasukin, revenue-nya berapa, earnings-nya berapa. Oke. Dan yang ketiga, PSP-nya saya maunya konglo. Oke. Karena kalau nggak konglo, a little bit difficult, Pak. Karena konglo itu kan punya think team ya, think teamnya itu mereka sudah ada, dia akan begini, seperti di luar, ini saya nggak recommended ya. Contohnya waktu saya pivot kan saya tahu ini konglonya mana, dia akan begini, itu timelinenya jelas gitu. Itu enak sekali, oh lu akan begini. Jadi kita bisa lihat suatu pertumbuhan perusahaan itu akan seperti apa Oke, gitu. oke. Dari yang dulu earningnya sekian jadi sekian, revenue-nya dari 200 miliar, 200 miliar, sekarang udah hampir 2 triliun. Ini kan Ya. bisa kita gambarkan gitu loh. Nah, Pak Yanto, waktu Pak Yanto nunggu ya Pak. Nah. Mungkin kayak call gitu kan nunggunya bisa hampir 2 tahun. 2 tahun. Gitu. Di tengah-tengah itu ada FOMO nggak Pak? Sama kan pasti ada saham-saham yang lain yang naiknya lebih Ya, banyak gitu. ya. Terus teman-teman mungkin ada yang rekomend saham ini. Sering shortcut, skin catcher nih, lihat untuk Itu ada kalau Pak Yanto ada sering terjadi FOMO itu Pak Yanto menghadapinya gimana Pak? Saya sih jarang sih Pak ya. Oke. Mungkin karena faktor umur kali. Soalnya kan saya kan tahun 76, jadi kan ya udah hampir kepala 5 gitu ya. Jadi hal-hal itu udah nggak kayak anak muda yang pengen pembuktian, pengen cepet kaya naik Ferrari. Ya saya sih terus terang pengen naik Ferrari, cuman kayaknya nggak bakal bisa Pak. Soalnya setirnya kena jadi masuk susah, keluar susah. Jadi udahlah balik-balik beli Kijang aja udah paling aman balik itu. Jadi karena faktor usia, jadi saya juga nggak selintas. Dan juga kan saya ada usaha sendiri gitu kan. Iya. Fokus di usaha dulu karena bagaimanapun juga usaha kita itu akan generate revenue dan income kita yang fix tiap bulan Oke. gitu kan. Jadi saya sih orangnya nggak terlalu FOMO ikut-ikutan bagaimana gitu. Oke. Cuman ya paling ya tahan-tahan hati aja Pak, tahan-tahan hati. Kadang-kadang ada orang, gue dibilangin lu nggak mau beli sih, masuklah gocap cepet gitu kan kadang-kadang kan. Iya, Kan bagi saya, enggak lah ngapain lah ribet-ribet lah gitu kan. Oke. Jadi fokus aja ke saham-saham Fokus. yang Pak Yanto suka gitu Pak. Ya? Fokus, kita pakai nalar bisnis, apakah ini perusahaannya maju apa enggak, dan berikan dia waktu gitu. Oke. Yang problemnya kadang-kadang orang mau beli sekarang, kalau bisa Jumat udah jadi kaya Pak. Oke. That's the big problem gitu Nah, kan. itu Pak, nalar bisnis itu Pak, logika bisnis yang Pak Yanto punya kan nggak semua investor bisa punya Ya, gitu Pak. untungnya memang saya punya perusahaan sendiri sih Pak. Jadi Ya. jadi saya pakaikan itu, saya terapkan itu dalam pemilihan saham Dalam saya. pemilihan Ya. saham. Jadi kalau nggak make sense berarti Nggak make sense jangan. Jadi teman-teman ya coba kalau nggak make sense jangan, nggak masuk di akal tuh bingung gitu. Saya dapatnya bagaimana ini harga saham. Bayangin revenue itu misalkan 1 triliun dalam 1 tahun, itu kan berarti kan sekitar 150 M. Ya 100 M lah. 8 per bulan. M per month gitu kan. Itu kan takes time kan. Earningnya EPS-nya pun naiknya per quarter. Mana bisa sih harga Senin 100 atau Jumat minta 200 gitu loh. Iya. Nggak masuk di akal gitu. Nah, nanti kan secara on the long run, ketika company growth bertumbuh, earningnya menjadi
stabil naiknya gitu kan. Itu kan suatu saat market menyadarinya ternyata gila ini barangnya bagus. Bayangin Pak, kalau call waktu itu ancur-ancuran, saya pun sampai itu di sama teman-teman, gila lu beli call lu. Udah nggak bagi dividen? Saya bilang, iya nggak bagi dividen. Kalau rugi. Kalau untung bagi dividen gila-gilaan. Waktu itu ITM-nya Pak, bayangin saya jual di angka pucuk Pak, 42.000 per share. Karena kenapa? Karena ada orang mau dengan dividennya waktu itu 17.000 per 16.000 saya lupa. Karena bagi mereka dividen jalan 30% dia bilang, gua incer loh. Jadi bagi saya memilih saham simple sih Pak. Kalau saya beli 1.000, kenapa ada orang mau beli 2.000 dari saya? Jadi saya selalu ajarin teman-teman dan di kuliner saham gitu ya. Saya bilang, kalau kita punya barang 1.000, coba Anda berpikir kenapa barang ini bisa dihargain 2.000. Jadi di reverse engineer. Reverse engine aja. Kalau enggak, siapa yang mau beli di 2.000 gitu kan? Contohnya call, saya bilang, nanti pasti call dibeli. Pasti barang saya habis semua. Karena call yang saya liatin, ini adalah perusahaan-perusahaan yang punya track record. Dia membagi dividen besar ketika harga callnya di pucuk gitu. Ya. Wah bayangin nih TMG Pak, bisa waktu itu 17.000 dividennya. MBHP saya dividen yieldnya bisa sampai 40%. Orang mungkin jarang dengar ya MBHP apa ini? Harum. Ya. Wah ini Harum Pak, bayangin. Waktu itu saya pertama kali beli Harum di sekitar 600-700, naik ke sampai ke 4.000. Saya dengan bangganya ngomong ke istri saya, "Lu lihat tuh laki lu pinter gitu kan. Naik segini." Oh nggak tahu bulan depan ceban Pak. Jalan gitu. Nah makanya saya bilang, dari situ saya ambil belajar Pak. Saya terus terang banyak banget belajar. Maksudnya ketika saya jual di 4.000 dan ceban, saya bilang kok saya bisa ada miss di mana? Ternyata waktu itu saham saya terlalu banyak. Hampir 12-13 at that time ya. Call sama 3 itu kan yang saya cut loss gitu kan. Saya bilang karena terlalu banyak maka intimasi itu nggak dapat Pak. Intimasi itu apa? Intimasi itu benar-benar kedekatan kita dengan emiten. Bukan insider ya, intimasi itu kita tahu ini emiten ngapain, dia beli apa, kita pantau balik dari media sosial. Wah, kalau Pani itu saya dulu lihat pakai Google Map. Oke. Google Map, Land banknya di mana? land banknya saya drawback sampai 3-4 belakang. Jadi kan kelihatan tuh, gitu kan kita bisa mundur kan, Google Map kita bisa lihat mundur kan. Saya lihat segala macam gitu kan, saya tanya kalau Pani simpelnya tanyanya ke saptam tuh Pak yang jaga-jaga di komplek, rumahnya laku apa enggak, isinya udah berapa, bawain rokok gitu. Jadi channel check sampai begitu. Iya juga, harus Pak. kayak gitu Pak. Jadi intimasi itu bisa dapetin kalau kita sahamnya sedikit. Tapi kalau kita 10 Pak, boro-boro ngecek yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, nggak kekejar. Jadi akhirnya saya dapetin, wah nggak bisa. Kalau mau gede, lu harus intimasi dan bener-bener yakin apa yang kira-kira the best at the next one. Waktu pas saya dapat Pani nggak kepikiran gitu kan. Pas dia turun ke 1.200, saya beli. Turun lagi. Ini adik saya waktu itu. Turun 1.100. Dulu pertama kali beli harganya berapa tuh Pak? 1.200. Waktu pertama kali beli itu Iya. 1.200. Jadi gini, Pani itu kan dulu sempat naik ke tinggi 15.000 sebelum RI kan. Oke. Waktu itu kan 1:31 atau 1:2 saya lupa lah. Jadi setelah 1:2 teman-teman kalau nggak tebus, nah maka ini teman-teman ingat kalau corporate action right issue jumlah saham lama dengan jumlah saham barunya lebih banyak, teman-teman beli di pucuk itu harus tebus. Kalau nggak kan dilusinya gede banget. Nah abis right issue kumdatnya kan sekitar angkanya di 800-an sekian. Oke. 800 naik ke 2.000, saya baru sadar, aduh Pani harusnya hitungnya begini nih. Tapi waktu itu udah 2.000 bagi saya udah nggak ada mosnya, karena kan waktu itu baru RI pertama. Ya udah karena nggak jodoh. Nah dia jodoh lu Pak, dia turun Pak dari 2.000 turun ke 1.100. Saya udah ngomong sama keluarga saya, siap-siap bentar lagi turun nih, masuk number kita 1.400, 1.300, 1.200 mulai beli saya. Beli. Waktu 800 Pak. Karena bagi mereka yang nggak tahu story-nya, waktu 800 gila, gue daripada hilang profit gitu kan, udah profit 2.000 turun 800 kan beli modal. Mereka pada jual-jual nih Pak. Ada yang waktu itu ngumpulinnya Pak setengah mati Pak. Iya. 20 lot, 30 lot. Nggak liquid kayak sekarang ya Pak. Nggak liquid kayak sekarang, 20 lot, 30 lot. Sampai saudara ada orang ngejemur Pak, di offer 10.000 lot. Gua hajar, sikat sama gua. Ya terus kita kumpul terus segala macem. Akhirnya, dan conviction itu kan harus, saya bilang kayak agama ya Pak. Saya bilang conviction itu agama. Lu harus cari, lu jangan minta. Kok kenapa nggak bisa? Lu harus cari. Kenapa gue pilih saham ini gitu kan? Nah, kalau udah dapet convictionnya, yang lain nggak perlu pikirin. Dari 1.200 ke 1.100, ada saya tiap hari, kok aman kan? Aman, ya aman gitu. Dia baru cut loss Pak.
Baru cut loss nama emiten ini Hopeng, teman baik. Oke. Bahasa Inggrisnya gitu Ya, jadi. ya. Udah cut loss ini semua. 1.100 turun ke 1.000 turun ke 900 turun ke 800 Pak. 800 bilang, udah lu jual apa? Jual semuanya. Ini momen lu bilang. Udah masuk semua momen, udah puas segala macam. Jadi uang keluarga juga Masuk Pak. masuk ya Pak? Saya bilang sama keluarga saya, sama mama saya pokoknya posisinya kalau nggak kaya bareng, gila bareng. Kita cicil terus Pak, cicil terus sampai ke bawah. Karena bagi saya, gila ini orang banyak yang nggak sadar. RI-nya itu murah. Nah, inilah teman-teman, nggak perlu takut di corporate action telat. Teman-teman make sure membaca prospektusnya dulu. Ini prospektusnya belum ada, harganya udah naik tinggi langit. Kalau kita baca prospektus yang benar, itu gampang. Contohnya kayak Pani. Kalau teman-teman lihat aja, setiap dia prospektus corporate action-nya, dana yang dihimpun berapa untuk beli apa. Iya kan? Contohnya dia beli tanah. Ya udah, dana yang dihimpun kita bagi dengan jumlah tanahnya. Itu sekitar cuma 2 jutaan. Sementara kita tahu sendiri, Pani jualnya 20 juta, 25 juta. Udah gak usah pusing-pusing. Beli, murah ini, 1/10, saya bilang gitu. Ya. Jadi pakai logika bisnis Pakai saja logika Pak bisnis saja, cuman berikan dia waktu sampai orang nyadarinnya, gitu kan. Nah kadang-kadang orang nggak sabar. Nah waktu itu saya bilang sama keluarga, pokoknya ikut semua. Ya hopefully lah, enjoy bareng lah. Kalau nggak ya kita gila bareng, mungkin bapak ketemu saya di Grogol. Pak Yanto, tapi untuk investor-investor yang di luar sana Pak Yanto ya. Kalau Pak Yanto kan ada bisnis IT yang menghasilkan Revenue, revenue gitu. Jadi maksudnya walaupun ini misalnya menunggu lama gitu kan belum tentu, soalnya abis beli conviction terus langsung naik gitu Betul. Pak. Nah itu saran untuk teman-teman di sana yang nggak punya bisnis gimana tuh Pak? Nah ini keuntungan saya memang saya ada usaha sih ya setidaknya. Kalau yang memang nggak punya usaha, coba cari sampingan. Mau nggak mau, apakah online atau whatever. Karena untuk mendapatkan fixed income di luar saham sampai dia panen, we never know Pak. Bisa 1, 2, 3 tahun, we never know. Gitu. Jadi saran saya memang kalau itu, selain itu kebiasaan teman-teman apa semua, kalau mau trading ya trading, atau mau ada obligasi sehingga misalnya contoh let's say gitu kan, teman-teman punya 10 miliar let's say gitu kan, yang 8 miliarnya dipakai buat nunggu, 2 miliarnya dimasukin ke obligasi, supaya ke reksadana pasar uang atau whatever it takes gitu kan, biar ada monthly-nya kan biar terjaga gitu kan. Karena kalau nggak punya pekerjaan utamanya selain investasi, a little bit difficult sih Pak. Jadi tetap harus bisa sabar ya Pak ya, waktu menunggu itu. Iya harus sabar. Kayak Pani aja saya 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Kalau Piva aja udah mulai, bahkan Piva dulu 100, 300, turun 150, balik lagi sekarang 250. Belum dijual acan-acan. Iya. Karena kan saya tahu hitungan valuasi kira-kira kasarnya berapa gitu. Oke. Di luar saham, Pak Yanto ada invest juga Pak di properti atau di kripto gitu misalkan? Nah itu bukan kemarin sih, waktu tahun 2020 juga saya ada teman namanya Pak Suwandi gitu. Oke. Dia ngajarin saya kripto. Tapi terus terang berlawanan dengan hati nurani saya. Soalnya, Kenapa tuh Pak? bagaimana ya? PSP-nya nggak? PSP-nya nggak ada gitu kan ya. Barangnya juga disimpan sama siapa gitu kan. Terus valuasinya, bukannya saya benci orang kripto, silakan kalau teman-teman yang mau kripto. Tapi bagi saya bingung gitu maksudnya. Ya mungkin akhirnya nanti akan tercapai kesepakatan antar negara bahwa siapa yang survive, misalkan let's say Bitcoin atau whatever it takes gitu kan. Tapi bertentangan dengan hati nurani saya, maksudnya bagaimana sih gue nilai sih? Kalau misalkan kita satu botol aqua kita bisa nilai ini harga sekian, ini sekian. Ini dari entah berantah yang hanya karena orang mau beli banyak jadi naik, orang ketakutan jual banyak jadi turun gitu. Jadi agak sulit saya mempertahankan itu. Kecuali mungkin teman saya itu orangnya trading, jadi dia jual beli. Kalau saya kan nggak bisa. Kalau saya kan sesuai dengan bobot Pak, tipenya gede. Jadi males gerak gitu, sekali beli, cicil banyak, taruh, let it be gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman bagi yang suka trading kan suka susah juga gitu Pak, harus mantau. Sementara kayak saya minimum sehari saya 2 meeting. Jadi ini meeting di perusahaan. Di perusahaan. Iya. Ini di luar meeting emiten. Di luar meeting emiten. Oke. Ya, jadi memang di pekerjaan saya kan tetap saya harus datang gitu kan. Bagaimanapun juga kan
Saya punya anak buah 25 yang Oke. sudah lama sama saya, kan saya harus responsibel sama mereka sampai at the end lah of datanet. Walaupun nanti kalau memang saya udah mulai nggak kuat ya, saya hand over ke adik saya gitu kan. Oke. Jadi posisi kan ini kan nggak mungkin kita tinggal perusahaan yang sudah jalan gitu Oke. kan. Dan itu kan juga masih ada fix revenue, ya oke lah. Oke. Cuman kalau nggak ada sesuatu yang bisa saya nilai susah. Nah kalau properti, masalahnya duitnya masih nyangkut, Pak. Masih di saham propertinya, Pak. Jadi orang punya rumah, saya punya saham emiten saham rumah. rumah ya. Iya. Iya. Oke, Jadi oke. belum. Oke. Ada sih kalau itu saya nggak tahu, ada teman saya namanya Pak Pauli itu ya. Itu dia jago kos-kosan, Pak. Oh. Iya, saya bilang menarik juga ya. Kos-kosan nggak pakai modal. Dia pakai pinjaman buat kos-kosan running. Iya, I see. masih juga ya. Tapi kalau saya suruh jalanin kayaknya enakan saham juga deh posisinya. Iya. Orang yang kerja kita tinggal nikmatin doang posisinya. Oke. Pak Yanto, dari tadi saya tuh pengen nanya ini, Pak. Di kaos Bapak itu ada tulisan giat, Pak. Mungkin boleh Iya. dijelasin dikit itu apa sih, Pak? Jadi sebenarnya saya itu kan memang ikut banyak member saham, Pak. Oke. Saya ikut dari Pak Diki kan Glimpse ya, Oke. ikut Hungry Stock juga Pak Lukas. Ikut komunitas Ikut saham, komunitas. oke. Karena saya pun belajar kan, saya bilang orangnya saya belajar. Ikut mentor baik juga, Oke. ikut Ting juga. Nah, di luar itu kadang-kadang kita suka ketemu sama teman-teman yang beberapa member di sana juga, makan, Pak, cari makan. Oke. Mau bakmi kek, mau apa kek, makan sambil ngobrol gitu kan. Akhirnya lama-lama jadi emitennya, jadi ketemu, jadi ada komunitas namanya kuliner saham. Jadi kulineran sambil ngomongin saham. iya, kuliner sambil ngomongin saham ya, begini. Oke. Karena kan kita ini terus terang nggak ada yang merasa pinter, Pak. Kadang-kadang kita tuh, lu begini, lu sebenarnya gitu. Saling bahkan Justru kalau merasa baru bisa belajar baru ya, bisa Pak. belajar. Kayak waktu pertama, Pak, right issue keduanya Pani, Pak. Itu kita sampai sewa satu ruangan kafe, Pak. Itu sampai 3 jam nggak ada yang bisa jawab, Pak. Si A challenge B challenge D. Ini semua bagaimana caranya gitu. Oke, Tapi kita mau belajar. Akhirnya kita ketemu orang, cara hitung bagaimana. Cuman dari kuliner saham itu berkembang jadi komunitas. Dan karena kita mendapatkan rahmat dari saham, dari market capital ini, maka saya bilang sama teman-teman, kita nggak etis kalau ngambil berbayar gitu kan. Karena Oke. apa yang kita sampaikan ini sebenarnya bukan ilmu kita. Oke. Ilmu orang yang kita dapat dari orang lain, terus kita coba share gitu kan. Jadi kita bikin ini gratis aja gitu. Gratis, dan gratis pun dengan gratis ini kan kita nggak punya obligation, nggak punya Betul. kewajiban. Wah, lu harus kasih stockpit. Nggak ada, Betul. kita nggak ada. Apa yang lu mau share gitu. Ini cuma buat sharing. Buat sharing, take it or leave it. Kita kasih tahu nih cara penilaian seperti ini. Contohnya kayak waktu Pani kan saya tiap podcast tuh tiap di Instagram saya kasih tahu lu hitungnya begini. Oke. Terus yang waktu PIVA pun saya bahkan 2 jam nonstop saya kasih di Instagram saya nih, boleh begini gitu kan. Jadi Itu sharingnya lewat Instagram. apa, Pak? Oh, lewat Instagram. ya Instagrammu pakai handphonenya handphone biasa aja, nggak yang canggih-canggih Oke. kayak begini, nggak ada. Oke. Kan bagi saya ya mau denger silakan. Nggak ada Instagram live maksudnya, Pak? Instagram live. Nah, Oke. Instagram live kan kadang-kadang bisa di-save kan, bisa di-record gitu kan. Kayak waktu itu kita bareng sama dan gak hanya saham, Pak. Waktu itu kita bareng sama Bibit ya bukan Stockbit. Oke. Bibit kan dia ada reksadana juga kan. Oke. Waktu itu sama Bu Vivi, sama emiten CBDK, sama obligasi kita ajarin juga, sama pajak Itu offline, Pak, acaranya? offline dan online. Oke. Yang online-nya kadang banyak sekali, saya juga kaget. Banyak banget ya teman-teman yang dari Medan, dari Papua, dari Belanda. Sampai yang dari Belanda itu ngirimin kaos sepak bola Belanda. Serius ini. Ya, thank you ya bos gitu. Bagi saya senang aja gitu. Dari Irian saya dapat ini roti abon gitu. Gila nih ngirim banyak banget gitu kan. Pas ketemu kuliner saham saya bagi-bagiin gitu kan, dapat kopi, saya bilang saya nggak mau terima uang, saya bilang. Kalau happy apa ya oleh-oleh oke lah gitu kan. Jadi ya, kayak kemarin kita Semarang Surabaya dapat spiku, dapat ini ya gitu, kita share aja, kita kita makan gitu kan. Oke. Nah, dari kuliner saham itu ketemu, cuman membernya makin lama makin banyak, Pak. Makin banyak, walaupun sama ketua kita, Pak Hendra Nahiba, itu disortir sama beliau gitu kan, supaya nggak pom-pom lah. Kadang-kadang ada yang suka pom-pom, kita coba sortir supaya nggak pom-pom. Tapi kan semakin banyak member ini kan kita nggak tahu nih, Pak. Ada orang yang mungkin memang nggak tahu, ada orang yang mungkin
punya niat tertentu gitu kan. Betul. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu terus kok sahamnya turun gitu Iya. kan. Jadi kadang-kadang jadi Giat ini sebenarnya tim inti dari kuliner saham. Oke. Cuman jangan kaget dengan singkatannya. Apa tuh Pak singkatannya Pak? Ini agak nyeleneh karena memang kita orangnya orang-orang gila Pak di kuliner saham. Ini sebenarnya Gibah Investment Analyst Team Pak. Gibah Investment Analyst Team. Oh, Iya, jadi oke. kita ini analis-analis yang suka ngegibahin saham dan juga kelompok saham yang lainnya. Oke. Jadi ya ini bercanda aja sih. Iya, Sebenarnya iya. ya kita ngobrol aja. Ada berapa orang Pak yang di Gibah ada 13 di atau Giat? 14 ya? Oh, 11. 15. Jadi 15. core member kuliner Core saham itu membernya. ada 15. Betul, dan di situ banyak orang yang ada super value investing. Oke. Contohnya kayak Pak Diki dari Glimpse itu kan Oke. benar-benar beliau itu kan value investing banget, dan bahkan aku recommend beliau untuk isi podcast berikutnya. Iya. Lah. Ada Koko Andy juga, terus ada juga orang yang di situ ngerti cara bid over mainnya, jadi dia Oke. suka kasih kita Pak Cornell gitu kan, Koko Cornell, wah ini nggak seperti ini gitu. Jadi kan mau nggak mau, ibarat kata kan saham di Indonesia itu tidak seperti garis kosong A gitu doang, tetapi berbagai macam variasi kan, A, B, C, D, E, dan kita harus terima itu bahwa oh ini real market seperti ini gitu. Ya. Jadi kita saling mengisi lah di sana. Oke. Nah, cuman karena Giat ini kita benar-benar lihat bahwa orangnya sudah mengerti dunia saham, mengerti resikonya, dan kita ngomongnya lebih terbuka. Oke. Nggak takut. Kadang-kadang kan kita punya beban ya Pak ya. Iya. Kayak contohnya waktu Karena bisa ditangkap secara berbeda ya Pak kalau sama orang yang belum mengerti resikonya. bayangin Pak, waktu itu PIVA turun dari, bayangin ya PIVA waktu right issue itu kan R-nya 100 Pak. Oke. Ya, R-nya 100. Ditekan harganya sampai 93, 94. Oke. Kita ngomong, ini barang bagus, lu beli. Tapi kan kalau misalkan harga R-nya 100 di bawah itu kan, ngapain gue tebus? Ya. Gue beli di marketnya aja. Ya. Saya bilang terserah. Ya. Whatever terserah, tapi ini barang bagus. Nah, ditekan gitu ada beberapa mungkin diem di kuliner saham, tetapi japri ke saya. Oke. Direct message, kok ini aman nggak? Saya bilang aman, percaya ini barang bagus. Saya tahu konglonya begini dengan penyelidikan loh, dan segala macam. Kita tahu waktu dia mau beli probiotik, dan kita tahu manfaat kalau probiotik, beli maklon itu seperti apa gitu kan. Ini barang bagus, akhirnya dia ikut beli. Nah waktu 300, malah mereka, kok thank you ya kok, gue TP dulu separoh, sisanya gue terserah mau kemana gitu. Bener terserah, dia bilang gitu kan. Nyaman-nyamannya kalian gitu. Nah cuman kadang-kadang hal kayak gitu menjadi buat pengalaman kita, nggak boleh sembarangan ngomong, takutnya orang nggak ngerti kayak gitu. Kok bagaimana? Jangan kan gitu Pak. Waktu Pani kena kemarin tuh yang isu-isu pagar-pagaran pagar gitu, laut. orang aman gak aman gitu kan, sampai Glenda gitu, kok aman gak aman? Dia bilang, wah, waktu 9.000 kan saya beli lagi kan, ada waktu dapat THR 100 juta, saya beli 100. Itu masih aja ngatain, nih orang katanya nyesatin orang banyak, ada barang ginian masih dibeli, nanti kalau udah nyungsep bagaimana? Ada orang, kok lu diomongin? Bagi saya, ya udah, ngapain marah? Karena kan apa yang saya ngerti belum tentu dia ngerti. Ya. Kok kita mau berantem sama orang yang nggak ngerti? Ya udah, mungkin dia nggak cocok, ya selesai gitu kan. Ya. Cuma saya bilang, tapi kalau lu percaya gua, lu tenang, ini aman, dia bilang, super aman. Nggak amannya kenapa tuh Pani? Ya biasa, anak muda kena margin repo, kena double, ya tahu sendiri. Bit overnya tipis, kalau bit sekali buang 5 miliar aja turun 7,8 tik. Ya. Akhirnya 7,8 tik, fund harus keluar. Fund keluar, kena lagi yang kena repo di bawah. Snowball ya Pak. Snowball. Nah, udah 7.000, udah aman, udah clear, ya kan udah mulai nice lagi. Sebenarnya kita tunggu aja lah kalau memang ada corporate action berikutnya. Bisa 20.000, ya mudah-mudahan. Ya. Selain di kuliner saham, saya lihat Pak Yanto aktif di komunitas di Ting ya Pak. Ya. Salah satunya. Kebetulan Ting itu salah satu yang membentuk lah cara pola pikir saya gitu. Oke. Merubahnya dalam konteks apa tuh Pak? Di Ting itu ada satu yang waktu itu dapat ajaran pitch, apa ya namanya, fat pitch ya. Yang kalau kita pukul snowballnya itu tuh, yang baseballnya itu satu titik. Oke. Nah itu yang membuat saya berani untuk all in. Oke. Mungkin boleh dijelasin dikit Pak. Ya, kalau Ting itu kan lebih banyak value investor, Oke. gitu kan. Oke. Tapi selain value investor itu kan dia ada ajaran-ajaran untuk investasi lah, yang memang diambil dari
beberapa buku-buku yang terkenal, kayak contohnya kayak Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie, whatever itu kan banyak itu dikompres demikian rupa. Nah di situ ada saya lupa namanya siapa ya, pokoknya itu ada satu ilmu. Kalau lu yakin dengan, even Warren Buffett pun ngomong kalau lu yakin dengan tesis lu, concentration make wealth, ya gitu kan. Tapi kalau banyak itu membuat lu safety gitu kan. Nah aku inget banget di situ, wah ini saatnya gue harus berani all in ya, saatnya itu. Oke. Kalau di informasi gimana tuh Pak? Kan sekarang kalau dulu nih Pak, kalau kita ngomong 10-15 tahun yang lalu, problemnya itu kita gimana cara kita mendapatkan informasi. Nah, tapi kan sekarang di masa yang udah social media di mana-mana, udah canggih banget. Keluar terus tiap informasi itu kebanyakan gitu Pak. Betul. Jadi nggak tahu bisa bener apa enggak, sama misleading apa enggak. Jadi gimana caranya Pak Yanto itu menyaring mana informasi yang beneran penting, krusial, atau mana yang noises gitu Pak? Iya. Nah, pertama yang saya ngambil lapor, saya terus terang orangnya jarang lihat koran online gitu ya. Oke. Atau yang Instagram yang suka ngomong gua cuan sekian, pamer sekian gitu kan. Terus ujung-ujungnya dia buka kelas gitu kan. Bagi saya kalau udah cuan sekian ngapain buka kelas, gitu. Mendingan gua senang-senang di Maldives gitu, model kayak gitu. Nah, pertama teman-teman jangan percaya ke siapapun termasuk saya. Karena bisa jadi ketika saya ngomong saya mau exit. Gitu kan. Nah, carilah informasi yang resmi. Contohnya ada di IDX gitu kan. IDX itu memberikan informasi yang jelas lah. Keterbukaan informasi yang jelas gitu kan. Informasi itu adalah informasi resmi yang dapat dari IDX. Di luar itu anggap aja hiburan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. We never know. Dan berarti setiap orang itu harus melakukan due diligence-nya masing-masing ya Pak? Iya. Intimacy itu nggak bisa. Pak Yanto intimate sama emiten ini, saya ikut Pak Yanto gitu. Betul. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Perlu saya. Bapak harus cari sendiri. Kenapa I'm like this share gitu kan. Kenapa gua harus bet banyak di share ini dengan kekulisan seperti ini gitu kan posisinya. Bayangin kalau kita nggak punya intimasi seperti itu, conviction seperti itu, ada saham turun dikit aja, kita bingung. Apakah tesis kita benar? Apa tesis saya salah gitu kan? Kalau salah, kenapa salahnya? Ambil itu sebagai pelajaran gitu kan. Saya mau coba approach yang berbeda. Bahwa saya ngikutin Peter Lynch, saya hanya mau fokus ke dalam cyclical, turnaround and growth company yang jadi memang cyclical, turnaround sama growth aja gitu. Fokusnya, karena itu yang memang bisa membuat aset under management kita itu menjadi double and triple dalam 1-2 tahun, model seperti itu. Nah, bagi teman-teman bukan berarti menyarankan seperti cara saya, nyamannya aja. Jadi sebenarnya investasi tentang nyaman sih Pak. Kalau menurut saya, kalau nggak nyaman, deg-degan juga. Kayak orang, wah ikut Pak Yanto ngeri juga gitu kan. Mau beli BBC aja, monggo gitu. Atau mau beli BBRI aja gitu kan. Apalagi Mandiri ya. Kemarin kan dividen yieldnya 10%. Lumayan, silakan gitu kan. Cuman bagi saya, kalau kita main dividen aset kita masih kecil, mohon maaf gitu kan. Bukan saya menghina gitu ya. Let's say kita bilang kita punya 2M. 1M kita beli Bank Mandiri at that time 10% yieldnya gitu kan. Satu lagi kita mau 1M kita 10 itu cuma dapat 100 juta Pak. 100 juta kita bagi 12 bulan itu cuma dapat 8-9 juta. Anak saya sekolah satu bulan tuh udah 3 juta Pak. Saya udah 3 Pak. Come on gitu. Jadi bagi saya bilang, kalau mau main dividen, nanti aset kita udah gede, sebagiannya main dividen. Let's say, misalkan 50 miliar, 20 miliarnya, 30 miliarnya jadiin dividen. 20-30 miliar, cari dividen yieldnya minimum 8%. Kan nice. 30 miliar, 8%, 2,4M. 2,4M dibagi 200 juta. 200 juta sebulan, gila. Cukup udah ya Pak. Nyaman banget bos, bisa ke Mimi House tiap malam gitu. Asal jangan minum Azu aja. Coca-Cola aja minumnya. Ya, jadi mungkin approach saya agak sedikit beda. Saya kagumin beberapa investor senior gitu yang value investing, yang mau beli terus lama gitu kan. Ya, saya kagum beliau, tapi akhirnya saya bilang cara dia itu sama saya mungkin saya nggak nyaman gitu loh. Saya nyaman dengan cara saya gitu loh. It's okay.
it's okay to be different. Yang problemnya adalah kalau kita mau sama dengan orang lain. Nah itu. Oke. Jadi teman-teman dalam investasi senyaman teman-temannya aja. Kalau teman-teman suka dividen ya silakan gitu kan. Mau suka corporate action ya silakan. Mau suka growth company ya silakan gitu. Senyaman-nyamannya aja. Ya. Ya, yang paling penting adalah jangan percaya sama siapapun juga, karena bisa tadi orang yang Anda dengar adalah orang yang berniat buruk terhadap Anda gitu. Oke. Hati-hati aja. Waspadalah, waspadalah. Kayak si napi dong. Ya, oke. Nggak kerasa udah sampai di penghujung acara, Pak Yanto. Pak Yanto, mungkin sebelum kita tutup episode ini, saya ada satu lagi pertanyaan. Mungkin tadi udah dibahas, mungkin bisa dirangkum sedikit. Ya. Apa filosofi investasi ala Pak Yanto, Pak? Investasi saya adalah investasilah yang Anda ketahui. Oke. Nggak harus Anda beli yang Anda nggak ketahui. Kadang-kadang kita mau ikut orang gitu ya, tapi kita nggak tahu bidangnya. Misalkan suatu saat Anda di bidang otomotif, Anda sangat ahli bidang otomotif, Anda tahu kapan ambil benefitnya, misalkan kayak contohnya IPCC, penjual lagi gede, ya kalau Anda tahu di bidangnya ya full Silakan. power di sana, silakan. Jadi nggak harus, wah saya nggak ngerti ini, it's okay. Karena nggak semua manusia itu pintar seperti yang lainnya. Saya nggak pintar teman. Saya terus terang agak bodoh. Bahkan waktu kelas 5 SD saya hampir nggak naik. Iya terus terang. Saya nggak itu. Cuman saya coba pola pikir orang dagang. Oke. Dari kecil tuh saya dibiasain dagang sama mama saya. Jual Coca-Cola gitu kan. Jadi street smart kalau Pak Yanto. Iya, jadi saya jual Coca-Cola. Satu Coca-Cola dulu kan 500 perak ya. 500 perak kita jadiin es mambo. Karena dulu satu kampung yang punyanya es mambo cuma saya doang kulkasnya. Oke. Kok untungnya cuma segini? Bagaimana cara untung banyak gitu kan? Ya udah Coca-Colanya gua campur air, gua kasih gula. Jadi kan double size volume dengan modal yang sama. Bagi mereka kan nggak rasa, yang penting ada rasa Coca-Cola. Nah, hal-hal itu yang membuat saya jadi terbiasa dengan dunia dagang ya. Oh, lu begini. Saya selalu jadi pikir saham itu nggak beda dengan posisi kita berinvestasi atau apa posisi kita memiliki sebagai pengusaha. Kita cari tahu nih mereka cuannya seperti apa sih. Gitu loh. Jadi ambil yang seperti tadi dan juga investasi yang nyaman aja gitu. Nggak harus sama. Nggak semua orang cocok naik Lamborghini. Nggak kayak saya juga nggak cocok naik Lamborghini. Pengen beli tapi takutnya masuk nggak muat Pak. Mau uji coba duduk nggak bisa keluar gitu kan. Jadi janganlah. Jadi maksudnya senyamannya aja gitu. Senyamannya aja. Investasi yang Anda mengerti, nyaman, dan kalau sudah yakin, sudah conviction dapat, jangan ragu-ragu untuk hajar sekenceng-kencengnya. Karena momen itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Ya. Banyak saya ketemu teman, aduh coba ya kalau gitu gue tahu ya Pani di 2000 gue all in. Kalau Menyesalnya selalu di belakang ya Pak? iya, namanya penyesalan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Gitu. Jadi ketika momen itu tiba, and this is your time, hajar. Oke. Tapi you do due diligence ya. You do homework, you diligence, conviction, didapat segala macam. Make sure, kenapa kalau kita beli 1.000, ada orang mau beli dari 2.000. Ya. Nah itu dia. Ya. Itu sih Pak, simple, gak usah terlalu pinter. Kita pakai business logic aja. Karena bagi saya ingat banget Peter Lynch ngomong, di dunia saham itu bukan otak yang nomor satu, tetapi perut. Artinya perut bukan kenyang ya, bukan berarti kenyang maksudnya. Perut itu maksudnya guts apa? gut. Bisa tahan. Turn around-nya itu bisa ini gak sampai konflik kita terbukti gitu. Ya. Itu aja sih kok. Siap. Luar biasa sekali Pak Yanto, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya. Semoga episode Spot kali ini bisa berguna untuk teman-teman. Saya Michael Pranata. Saya Yanto Hidayat, Cangcimen. Signing out dan sampai jumpa di episode Spot berikutnya. Bye.